Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Rafa Basyirah, alumni pelatihan LKLB Angkatan 41 dan guru SMP Islam Al-Isro sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka memperingati Hari Kebahagiaan Internasional, merayakan keberagaman agama, kebahagiaan untuk semua. Webinar ini diselenggarakan oleh Institut Lemena dan didukung oleh Templeton Religion Trust. Webinar ini menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. We provide a live interpretation feature in English and bahasa Indonesia for this webinar. If you need translation in English, click the interpretation menu at the bottom of your screen and choose English. Untuk mendengar dalam bahasa Indonesia, klik menu interpretation di bagian bawah layar, lalu pilih bahasa Indonesia. Kami dari Institut Lemena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada 4.172 peserta dari sekitar 432 kota dari 10 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Bapak Ibu peserta, Hari Kebahagiaan Internasional adalah hari peringatan dunia yang diadakan pada tanggal 20 Maret setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan gagasan bahwa kebahagiaan adalah hak asasi manusia dan tujuan mendasar bagi manusia. Hari Kebahagiaan Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012. Yang mengakui relevansi kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan dan aspirasi universal dalam kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Laporan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik terhadap pembangunan yang tidak hanya mempertimbangkan indikator ekonomi, tetapi juga faktor-faktor seperti kesehatan mental, hubungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Sejak tahun 2014, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik telah mengadopsi gagasan tersebut dan melakukan penelitian mengenai pengukuran tingkat kebahagiaan di berbagai provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus kondisi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor utama yang menentukan kebahagiaan manusia adalah interaksi sosial antar manusia, sehingga hubungan antar umat beragama yang harmonis sangat diperlukan untuk menjamin kebahagiaan. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar ini, sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk mampu bekerja sama dalam konteks multi-agama tanpa kehilangan identitas agama atau kepercayaan kita masing-masing. Dalam webinar internasional yang memperingati Hari Kebahagiaan Internasional dengan tema Merayakan Keberagaman Agama, Kebahagiaan untuk Semua, ini akan berfokus pada pembahasan tentang bagaimana hubungan harmonis antar agama berperan penting dalam membangun kebahagiaan masyarakat. Bagaimana kita dapat mengembangkan cara pandang bahwa sekalipun kita hidup di masyarakat multireligius, kita tetap dapat bekerja sama untuk kemanusiaan dan membangun kebahagiaan di dalam masyarakat. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Institut Lemena. Kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Profesor Dr. Inaya Rukmania, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Kathleen Marshall, Vice President G20 Interfaith Association, Ibu Dr. Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik Indonesia, Bapak Pastor Bob Robert Jr., pendiri Multi-Faith Neighbors Network, Bapak Imam Muhammad Majid, pendiri Multi-Faith Neighbors Network, serta Ibu Bapak serta webinar.
Selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust ini dalam rangka memperingati Hari Kebahagiaan Internasional pada tanggal 20 Maret kemarin. Hari Kebahagiaan Internasional ini dinyatakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012 melalui resolusi nomor 66281. Di situ dikatakan bahwa Hari Internasional ini ditetapkan karena menyadari bahwa upaya mencari kebahagiaan atau pursuit of happiness adalah salah satu tujuan mendasar manusia. Terkadang memang hal yang sangat mendasar itu tidak kita sadari pentingnya karena sudah terlalu terbiasa mungkin ya, dan baru menjadi luar biasa ketika misalnya sebuah lembaga besar seperti PBB mengakuinya dalam sebuah dokumen serta menetapkan Hari Internasional untuk merayakannya. Tapi apa kaitannya kebahagiaan dengan literasi keagamaan lintas budaya yang menjadi seri webinar internasional ini? Dalam laporan kebahagiaan dunia yang dikeluarkan PBB, yaitu World Happiness Report tahun 2023, disebutkan bahwa mereka melanjutkan dalam laporan tersebut temuan dalam laporan sebelumnya, yaitu tahun 2020, di mana ditemukan bahwa orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang tingkat kepercayaan atau trust sosial dan kepercayaan kelembagaan yang tinggi, ternyata mereka lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang tingkat kepercayaannya lebih rendah, alias lebih saling curiga, tidak percaya orang lain, tidak percaya lembaga-lembaga yang ada. Nah, lalu dalam laporan sebelumnya lagi di tahun 2013, ditemukan bahwa krisis keuangan yang dunia yang masif tahun 2007-2008 tersebut ternyata berdampak lebih kecil terhadap kebahagiaan di negara-negara yang tingkat saling percayanya itu lebih tinggi. Nah, temuan-temuan ini konsisten dengan banyak studi lainnya yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang tingkat saling percayanya lebih tinggi umumnya lebih memiliki resiliensi, lebih tahan uji, lebih tahan banting, menghadapi berbagai krisis dan bencana. Kepercayaan atau trust dan norma atau kebiasaan kemampuan bekerja sama akan membuat masyarakat lebih sigap menghadapi tantangan bersama dan lebih siap berbuat baik untuk sesama, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kebahagiaan warganya. Nah, Robert Putnam, seorang sosiolog terkemuka di dunia, ketika meneliti perkembangan masyarakat Italia di wilayah utara dan selatan, mengatakan bahwa trust atau rasa saling percaya itu merupakan sebetulnya hasil sampingan atau byproduct dari kegiatan-kegiatan sosial. Nah, semakin tinggi saling percayanya dalam sebuah komunitas, maka semakin tinggi pula kemungkinan kerjasamanya di dalam komunitas tersebut. Nah, lalu kerjasama itu sendiri, karena byproduct-nya trust, maka kerjasama akan menghasilkan trust, rasa saling percaya. Inilah lingkaran terus-menerus antara kerjasama dan saling percaya yang Robert Putnam sebut sebagai virtuous circles. Berarti kalau kita bisa menciptakan lingkaran kerjasama dan trust tersebut, maka menurut temuan PBB, tingkat kebahagiaan pun akan meningkat. Ketahanan atau resiliensi masyarakat menghadapi berbagai krisis pun akan meningkat. Inilah salah satu sebetulnya yang diupayakan melalui literasi keagamaan lintas budaya atau Cross Cultural Religious Literacy. LKLB atau dalam bahasa Inggrisnya CCRL didasarkan pada pemahaman bahwa dalam masyarakat yang majemuk, orang-orangnya perlu memiliki kompetensi dan keterampilan untuk dapat bekerja sama, tidak hanya berdialog dengan orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaannya. Kerjasama ini penting karena disitulah trust atau saling percaya dapat dibangun. Untuk itu ada 3 kompetensi dalam konsep LKLB dan salah satunya adalah kompetensi kolaboratif yang intinya adalah walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, kita harus mampu mencari titik-titik temu dan cara untuk bisa bekerja sama serta tetap berbeda dan saling menghargai perbedaan yang ada. Kerjasama bukan berarti kita meleburkan identitas dan perbedaan atau sekedar menutup-nutupi sesaat untuk kemudian setelah itu mencari-cari kesempatan untuk saling menjatuhkan.
Kerjasama akan menghasilkan modal sosial, saling percaya atau trust dengan baik dan kuat apabila kita dapat saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada, bahkan bisa melihat perbedaan kita sebagai aset sosial. Nah, sejak 2021, literasi keagamaan lintas budaya kami kembangkan sebagai program pelatihan guru dan pendidik lainnya, bekerja sama dengan sekitar 25 lembaga keagamaan dan pendidikan lainnya di Indonesia. Dalam 2,5 tahun ini, kurang lebih 7.000 lebih pendidik dari 37 provinsi di Indonesia telah lulus dari program ini dan masih terus bertambah. Semua ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan dan kerjasama yang luar biasa, trust yang luar biasa dari para lembaga mitra, termasuk tentunya para narasumber hari ini, seperti Profesor Inaya, Profesor Catherine, Pastor Bob, Imam Majid, yang telah banyak terlibat sebetulnya dalam berbagai kegiatan program LKLB ini. Pada gilirannya, para pendidik dalam program ini pun ikut memperkuat rasa saling percaya itu melalui cara-cara yang inovatif di dalam komunitasnya masing-masing. Misalnya, ada Bu Nasa, guru madrasah Nimbangetan, yang mengajak murid-muridnya berkunjung ke pura Hindu di kotanya untuk mendengar penjelasan mengenai agama Hindu langsung dari penganutnya agar menghindari salah sangka. Ada Pak Yonatan, guru sekolah Kristen di Semarang, dan Pak Rohmat, guru madrasah di Salatiga, yang sama-sama berinisiatif melakukan kegiatan di mana murid-murid sekolah Kristen tersebut berkunjung ke madrasahnya Pak Rohmat. Setelah itu bergantian murid-murid madrasahnya Pak Rohmat berkunjung ke sekolah Kristennya Pak Yonatan. Semua ini adalah langkah-langkah penting untuk memupuk saling percaya, trust, modal sosial kita. Inilah upaya kecil kami bersama-sama dengan seluruh mitra dan para pendidik melalui literasi keagamaan lintas budaya untuk ikut membawa kebahagiaan. Membangun trust dengan membangun relasi dan kerjasama, selangkah demi selangkah. Semoga diskusi malam hari ini dapat semakin memperkaya pemahaman kita mengenai kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang telah menyediakan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Selamat beracara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Sebelumnya, kami dari segenap panitia mengucapkan permintaan maaf dikarenakan narasumber Ibu Dr. Nurma, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Indonesia berhalangan hadir pada acara kita malam ini, sehingga beliau akan diwakilkan oleh Bapak Tri Windiarto, MSI, selaku statistisi ahli media pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, untuk memberikan pemaparannya mengenai latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan survei indeks kebahagiaan, serta pesan kepada masyarakat Indonesia dari indeks terkait kebahagiaan di Indonesia. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat, Bapak Tri Windiarto, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rafa selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di belahan dunia lain. Ya, jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya Tri Windiarto dari BPS Badan Pusat Statistik. Ya, kali ini saya akan memaparkan mengenai indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan ini adalah suatu output dari suatu survei yang dilaksanakan oleh BPS. Nah, sebelum saya masuk mengenai indeks kebahagiaan, saya akan bercerita mengenai latar belakang dikumpulkannya indikator tentang indeks kebahagiaan ini. Yang pertama adalah mengacu kepada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu mengacu kepada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, selama ini kita mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat lebih banyak dilihat dari berbagai indikator ekonomi. Antara lain seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian penurunan tingkat kemiskinan,
dan penurunan tingkat pengangguran. Kemudian, konsep kesejahteraan sebagaimana dinyatakan oleh para pendiri negara Indonesia tampaknya tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material, tetapi juga mengarah kepada konsep kebahagiaan, ya, terkait dengan happiness. Nah, bagaimana cara mengukur kebahagiaan? Setiap individu mempunyai persepsi kebahagiaan tersendiri. Ya, ada yang melihat kebahagiaan itu pada kecukupan harta, bahagia karena tempat tinggal yang layak, yang mapan, status sosial yang tinggi, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang layak, ya, atau mungkin bahagia pada perasaan senang akan suatu kondisi tertentu. Misalnya bahagia karena lulus kuliah, bahagia karena diterima kerja, ya. Jadi macam-macam perspektif kebahagiaan kalau kita lihat dari setiap sisi individu. Nah, menanggapi perbedaan persepsi dalam nilai kebahagiaan ini, hal ini mendorong BPS untuk mengukur indeks kebahagiaan dengan melaksanakan suatu survei yang bernama Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, atau biasanya kami sebut SPTK. Berikutnya. Oke. Nah, dalam rangka untuk menghasilkan output indeks kebahagiaan, BPS mengacu pada berbagai referensi. Salah satunya adalah referensi mengenai Better Life Index. Referensi ini dicetuskan oleh OECD, ya, Organization for Economic Cooperation and Development, di bidang kondisi kehidupan material dan kualitas hidup. Nah, menurut Better Life Index ini ada 11 topik penting, ya, diantaranya adalah housing, kemudian income, jobs, community, education, environment, civic engagement, health, life satisfaction, safety, dan work-life balance. Dari 11 topik penting ini, BPS mengadopsi sekitar 10 indikator. Ya. Civic engagement tidak diikutsertakan, ya, karena civic engagement ini sepertinya belum diterapkan di Indonesia. Sementara yang menjadi target dari SPTK ini, survei pengukuran tingkat kebahagiaan ini, bukanlah komunitas, tapi adalah responden yang berada pada rumah tangga. Berikutnya. Oke. Nah, dalam rangka menyusun indeks kebahagiaan ini, kami mengacu pada suatu framework, ya, kerangka kerja konseptual. Seiring dengan perkembangan framework kebahagiaan dunia internasional, selain kepuasan hidup atau life satisfaction, kebahagiaan ini juga disusun dari apa yang dirasakan dan disusun dari capaian hidup. Nah, modifikasi kerangka kerja pada SPTK dilakukan berdasarkan adaptasi kerangka kerja OECD tahun 2013 yang dikombinasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kebahagiaan ini, ya, kami definisikan sebagai suatu hasil evaluasi kehidupan yang menggambarkan kondisi kehidupan yang good life dan meaningful life, di mana indeks kebahagiaan ini disusun oleh 3 dimensi, oleh 3 konsep yang berbeda tetapi terkait, yaitu kepuasan hidup dan afeksi, serta makna hidup. Berikutnya. Nah, berikut adalah dimensi dan indikator terkait dengan indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu adalah suatu indeks komposit yang disusun oleh 3 dimensi besar, yaitu dimensi kepuasan hidup, kemudian dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup, di mana setiap dimensi itu didukung oleh berbagai indikator. Kalau kita jumlah, dalam rangka menyusun indeks kebahagiaan ini terdapat 19 indikator. Nah, pada dimensi kepuasan hidup, ya, kita bagi 2 menjadi kepuasan hidup personal dan subdimensi kepuasan hidup sosial. Untuk subdimensi kepuasan hidup personal, ya, kita teliti bagaimana kepuasan hidup penduduk terkait dengan pencapaian pendidikan dan keterampilan, kemudian kepuasan hidup terkait dengan pekerjaan, kemudian kepuasan hidup terkait pendapatan rumah tangga, kepuasan hidup terkait dengan kesehatan, dan kepuasan terkait kondisi rumah dan fasilitas rumah. Sementara untuk subdimensi kepuasan hidup sosial, ya, kita meneliti seberapa jauh kepuasan hidup akan keharmonisan keluarga, akan ketersediaan waktu luang, akan hubungan sosial, akan keadaan lingkungan, dan akan kondisi keamanan.
Sementara untuk dimensi perasaan, kami meneliti seberapa besar perasaan tidak khawatir, seberapa besar perasaan senang, dan seberapa besar perasaan tidak tertekan. Nah, untuk dimensi yang terakhir, yaitu dimensi makna hidup, ya, kami meneliti seberapa besar indikator pengembangan diri, kemandirian, tujuan hidup, penerimaan diri, penguasaan lingkungan, serta hubungan positif dengan orang lain. Berikutnya. Nah, indeks kebahagiaan yang kami hasilkan terakhir adalah di tahun 2021. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Rafa, BPS telah mengumpulkan data mengenai SPTK ini sejak tahun 2014. Sementara SPTK ini tidak dilaksanakan tiap tahun, tapi setiap 4 tahun sekali. SPTK pertama tahun 2014, yang kedua 2017, yang terakhir 2021. SPTK berikutnya akan kami laksanakan di tahun depan, 2025. Nah, sumber data untuk menghitung indeks kebahagiaan ini, ya, yang terakhir adalah SPTK 2021, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rinci tentang tingkat kebahagiaan yang diukur dengan berbagai variabel objektif dan subjektif yang relevan, di mana pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di pertengahan tahun 2021, dari bulan Juli, tanggal 1 Juli sampai 27 Agustus. Sementara cakupan dari SPTK ini mencakup 75.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi. Insya Allah di tahun depan kita akan mengadakan di 38 provinsi seiring dengan pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Nah, hasil dari SPTK ini bisa menghasilkan indeks kebahagiaan di level nasional dan di level provinsi. Berikutnya. Nah, berikut adalah hasil dari indeks kebahagiaan di tahun 2021. Di sini saya coba menyandingkan dengan hasil indeks kebahagiaan di tahun 2017. Nah, indeks kebahagiaan ini bernilai antara 0 sampai 100. Semakin tinggi angkanya, maka menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia. Di tahun 2021, indeks kebahagiaannya ini mencapai 71,49 poin. Kondisi ini naik sebesar sekitar 0,8 poin dibandingkan dengan 2017. Mungkin next berikutnya. Oke, nah ini adalah hasil dari indeks kebahagiaan di tahun 2021. Ya, jika menurut karakteristik, kita lihat menurut klasifikasi wilayah, ternyata penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan lebih bahagia dibanding pedesaan, dengan angka kebahagiaannya sebesar 71,73. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, laki-laki lebih bahagia dibandingkan perempuan. Sementara menurut kelompok umur, penduduk yang berusia 25-40 tahun ini lebih bahagia dibanding penduduk menurut kelompok umur yang lain. Dan menurut status perkawinan, ternyata penduduk yang berstatus menikah lebih bahagia dibanding penduduk yang belum menikah dan yang penduduk berstatus cerai. Berikutnya. Oke. Nah, kemudian kami mencoba mengukur kepuasan terhadap hubungan sosial. Ya, kepuasan terhadap hubungan sosial di lingkungan yang merupakan salah satu indikator penyusun dari indeks kebahagiaan poin ini. 3 poin yang diukur dari hubungan sosial ini antara lain kepercayaan, kemudian partisipasi sosial, dan toleransi. Nah, dilihat dari aspek toleransi ini, penduduk Indonesia memiliki toleransi yang cenderung tinggi dan cenderung bersikap setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang setara dan sama di lingkungannya. Hal ini menjadi salah satu faktor peningkatan indikator kepuasan terhadap hubungan sosial di lingkungan, di mana angkanya meningkat dari 75,45 pada tahun 2017 menjadi 79,1 pada tahun 2021. Berikutnya. Oke. Nah, dari hasil penghitungan indeks kebahagiaan ini mendukung pernyataan bahwa sumber kebahagiaan dapat berasal dari berbagai faktor, tidak semata material, namun juga non-material. Salah satu faktor yang memengaruhi kebahagiaan adalah hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal, di mana hubungan sosial tersebut dilihat dari 3 poin yang diukur dari SPTK ini. Ya, di antaranya hubungan sosial masyarakat yang terkait dengan kepercayaan, partisipasi sosial, dan toleransi. Nah, toleransi yang diukur di dalam kegiatan SPTK ini adalah antara lain, yang pertama adalah membiarkan orang lain melaksanakan ritual keagamaannya, walaupun boleh jadi tafsir kebenaran orang tersebut bertentangan dengan tafsir kebenaran yang kita yakini. Yang kedua adalah sebagai bagian dari penganut mayoritas agama tertentu,
maka tidak berhak untuk mengontrol atau membatasi kegiatan warga lain yang minoritas. Oke, demikian Mbak Rafa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Windiarto MSI atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Prof. Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Association, untuk memberikan pemaparannya mengenai kebahagiaan sebagai faktor penting yang perlu diperhatikan dan kaitannya dengan hubungan antar agama selama 10 menit. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Catherine Marshall, kami persilahkan. Good morning, good evening. It's a great honor to be part of this very important presentation and reflection. I wanted to start with two global international settings in which the concept of happiness is laid out and emphasized, but also disputed. The first is in the United States Declaration of Independence, that I think also echoes some elements of the Indonesian founding principles, but the idea of life and the pursuit of happiness. But for many years, and in many student settings, people ask, what is the meaning? What does the pursuit of happiness mean? And it clearly, looking back to the philosophers of the Enlightenment, goes way beyond simple joy and satisfaction. It goes into much more of the purpose and the meaning of life, but also the very basic concept of freedom, that having the possibility to choose, to develop your own skills, to develop your capacities is an essential element in what is called the pursuit of happiness. So it is an absolutely foundational element of what is understood as democracy and the good life. I think the second theme in happiness is the country Bhutan, whose king, I think it is said almost incidentally, started talking about gross national happiness in contrast to gross national income. But what I think is most interesting, and Bhutan, like Indonesia, has invested large amounts in the definition of it and the pursuit, the tracking of levels of what is considered happiness among the population. But I think what's even more interesting is the fascination of people across the world with this concept, the appeal of the idea that the idea of the systems, as we call them, whether they're international or national or family, is not about income. It is not about money. It is not about the most material elements of life, but it is far more about the meaning, the purpose, and having the peace around you that allows each individual to develop their own capabilities. So what you have seen is a fascination, but also an intellectual rigor that goes with the pursuit of happiness. In the rest of my comments, I want to reflect on what's happened in the COVID pandemic and some of the lessons, but also what's happening generally in the world. For many, we talk about a polycrisis. This certainly is a theme of the G20, but also of the United Nations and of nations all over the world. And the indicators that we have, particularly those that relate to conflict across the world, highlight that the situation is not a happy one. There are rising evidences of conflict, many of them linked to violations of religious freedom.
conflicts among religious groups, but a much broader range of tensions, whether they're ethnic, caste, great concern about the rise of nationalisms, different forms of nationalisms. So at the United Nations Human Rights Council a couple of weeks ago, this was really the dominant theme, the rise of hate speech, the rise of incidents of incitement to violence, but also violence itself. So we have a combination of a concern and really an unanswered question, because it is not clear why the world is experiencing these broad trends. But we also are reflecting on the lessons that come out of the extraordinary sort of historic evidence of the COVID emergencies, the roughly 4-year period when everything changed, when we were threatened. And here, I think the word that is the words that are most closely associated with this broad concept of happiness are, of course, freedom, this notion of the capacity of the nation, the individual, the community, the family, to develop and exploit its capacities. The two other elements, of course, are peace, which is so fundamental to every tradition. And it means not only the absence of violence. I think it's striking that we use increasingly the term peace building, with a notion that you don't make peace, you don't keep peace, but you are constantly building peace. So with this freedom and peace, I think, though, the third, which I will linger on a little bit before concluding, is what has been referred to several times by Matthias and by others, which is trust. And there is very clear evidence that where there was more trust, as it can be measured in a society, the mortality rates were lower. In other words, the most basic indicator of a success in a society overall, which is allowing people life in its fullness, that the levels of trust were a tremendous indicator. And so that, I think, focuses us on how we address the issues of trust and the loss of trust, what some call reviving trust, rebuilding trust, which has in far too many cases been lost. And I think in many ways, it starts with the individual. And the enemies of trust, the terrible enemies, are fear, which is often of the unknown, but also the idea of unresolved grievances, of memories which can cross across many generations, this sense of unresolved tensions. So the combination, I think, the cross-cultural religious literacy is focusing quite sharply on these issues at the level of the person, the family, the community, but also the nation, of trying to dispel some of the fear of the unknown by increasing knowledge, by allowing people to have a better understanding of how they are interacting with others, by making the differences in religion, which at a surface level can appear to be something insurmountable, into something that can be a source of happiness, of the evidence of creativity, the common quest for meaning in life. So that is a part, and it is also the first step in the effort to try to deal with reconciliation, which is another word that we're using a lot, of
how do you deal with these unresolved, sometimes very tangible, but sometimes intangible concerns about inherited or actual grievances and levels of anger? So I think those are very important issues that start with the person, with the individual, and starts with kindergarten, with or even earlier in early childhood formation within the family, but within the education system. Clearly, there are enormous opportunities, but also responsibilities to address some of these basic issues around trust and therefore the pursuit of happiness. A final comment I want to make is that the trust levels that are measured are often trust levels in institutions. And that would include, of course, basic community local government institutions. They include the interesting phenomenon of religious actors, where very often in measures of trust, religious actors score higher than almost any other category, including NGOs, including governments, police. But there is also a worrying sign that the trust in religious leaders may be declining. But the basic issue is really around trust in government and trust in the systems like the private sector that allow people to invest, to have confidence. And there is increasing evidence that without trust in government, that the 6 minutes, systems Catherine. in the You got 2 modern minutes world left. cannot persist. So I will stop there. Thank you very much. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Catherine Marshall atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Pastor Bob Roberts, co-founder Multi-Faith Neighbors Network, untuk memberikan pemaparannya mengenai pengalaman tentang membangun hubungan antar agama yang harmonis dan akhirnya membawa kebahagiaan bagi semua orang selama 10 menit. Kepada yang terhormat, Bapak Pastor Bob Roberts, kami persilakan. Thank you very much. It is a joy to be here with you today here in the States at different time zones. And I've enjoyed so far everything I've heard, all of the different discussions and the things that we've been talking about. Imam Majid, who is on the call with me, and I have been at this thing together of how do we build relationships between evangelical pastors and Muslim imams. And the goal really is not just the pastor. The goal is to build a relationship with the pastor in order that it can go to the grassroots, so that everyday people can have this relationship of intimacy and closeness and be able to be happy and not be all upset. We're living in my country at a very polarized time. People are uptight with one another. They're very tribal. And as a result, we don't listen to one another. We seem to see one another just in terms of their tribe. And what that means is that we can cancel someone very quickly, very easily, and not listen to what they have to say. And evangelical Christians in America, sadly, have been the most challenging for Muslims to have a relationship with, or that have the most negative view about Muslims and prevents them from having a healthy relationship. So the question becomes, how do you have happiness when you're constantly suspicious of the other? And I would say you can't. You live in a constant state of anger, and your relationships are built around the other who you're suspicious of, you're question of, you believe the worst about, you're prone to hate them, and it can lead to a lot of negative things. And sadly, people of religion should be the people who get along the most with others, but we're not. And so does happiness play into what Majid and I do together with pastors, imams around the world? Definitely, because once you can be at peace with people around you, it makes life a lot easier. Majid and I were in Uzbekistan a couple of years ago, and we were leading a pastor imam retreat. Pastor imam, and actually had Jews at this one. So David Saperstein was with us for this.
And Majid and I and David were laughing throughout the whole program. The way that we do the retreat, it's a lot of facilitated work, not so much lectures. And so we were carrying on with one another. And I was laughing with Majid about something. He was making fun of me in a good-natured sort of way. And so I was making fun of him. And so we were going back and forth. And at the break, some of the pastors came up to me and said, Bob, he's an imam, he's a Muslim. How can you be such good friends with him? And you're having fun with him. What's going on? And the imam said the exact same thing to Majid. And for them, it made me sad. But it's the same way in America. We have the idea that we have to agree with someone at every single point in order to enjoy them. I would submit to you that some of your most exciting relationships can be those that are very different, unlike you, that are diverse, if not even opposite, if you're willing to be in that relationship. And so that's what we try to do. And that's the whole point of building harmonious relationships, so that you're not uptight, you're not suspicious, you're not afraid, you don't go around with this sense of foreboding about you. You can relax. There are some things that I would say that we try to do. I would say 5 things that are very important that help that tension come down. Number 1, we try to humanize one another. I remember when I first met Majid, I had so many questions about Islam. Now, I knew a few Muslims at that time, and I'd even worked with some imams, but I wasn't close friends with many of them. And as Majid and I would become close friends, we could ask one another more questions. I think there's an acquaintance type relationship we have with one another. It's, hi, how are you? And how's the day? And this is what my religion believes, and this is what your religion believes. But here's my question. Do you have a relationship that's deep enough to ask someone a very sensitive question about their faith, or for them to ask you a very sensitive question about your faith, and then for you not to get upset, or they don't get upset when you start discussing it? That all starts with humanization. I think one of the reasons that Majid and I get along so well is that we can talk about tough things together, and we can laugh, and we can enjoy them. My father is 89, and today my mother turned 88. And so about 4 months ago, I took Majid to East Texas, where I grew up, to meet my mother and my father. My dad was very nervous. He said, Bob, I just don't know. I mean, are you sure? Is he one of those good Muslims? I said, yes, Dad, he is a good Muslim. And my dad had never met a Muslim. And so he comes and he meets with Majid, and he told me he just wanted to meet with him a few minutes. He wouldn't stop talking. He kept asking Majid questions. You know why? Majid held his hand. He was in the hospital. Majid held his hand. He smiled at him. He said good things about Baptist people. And he had my father eating out of his hand. When I was going home, my dad called me. He said, Bob, there is something special about that man. He's a kind man, Bob. You know, Bob, I didn't realize there were Muslims like him. I said, Dad, the Muslims that I know are mostly like him, except he has his own unique personality. I think humanizing people is critical to push us forward. When we do that, we can then begin to socialize. Once people see me and Majid, the other pastors and imams, they start getting comfortable and talking to one another. Once our church members see us interacting, they start interacting and working together. And so what we face together is where other people, it becomes more natural, because we're setting the stage for that, and others can socialize. My daughter, my family, we all have very close Muslim friends because of, the relationship that Majid and I started as a result of that. And then I would say the third thing, and I found this interesting when the study was being given on on happiness at the beginning of the program. Collaboration is critical. And as we begin to work together, we begin to sweat together,
we can have tough conversations. A lot of times we want to start with a tough conversation, but we have no relationship. And so we're limited in our ability to talk to one another, to communicate to one another. But when you sweat together and you're trying to accomplish something together, something happens in that context. You realize you're working towards something. You have to trust the person we've talked about earlier. We heard somebody talk about that you're working with. And there's this cycle. The more you do together, the more that you trust. First things I did with Muslims was just painting houses, our church and a mosque. That was it. And well, really not true. First thing we did was eat barbecue together. Then the second thing we did was a community project where we painted houses. And now we're literally doing peacemaking projects, Majid and I are, at an international scale in conflict areas among people who are really upset with one another. Well, that takes a high level of trust. I know that Majid's got my back. He knows that I've got his back. And the more that we work together, the deeper things that we can do. I was excited a couple of years ago. A year ago, we had churches and mosques here in the U.S. working with churches and mosques overseas. And it made a huge difference. Dealing with flood relief that had happened there in Pakistan. And then fourth, that leads to communication, because we do have to talk sometimes about conflicts. We have them. And if we're not close enough to talk about them, we're not going to solve them. And I think when we see people through their labels or through their tribes, we really don't know them. Final thing I would say, and I think this is really important, and as a Baptist, we don't want to say this, but it's true. We have to compromise sometime. We don't have to compromise our core theological beliefs, but we do have to talk to people about issues that we disagree with and how can we work together. And you know, so you may be an exclusivist in your faith, but what in your faith says God cares about other people outside your faith so that you treat all people with respect. So those are some of the things that we try to do and to bring the tension down, to create social harmony, to work together so that there can be happiness. Thank you very much. Terima kasih kepada Bapak Pastor Bob Srobet atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Imam Muhammad Magid, co-founder Multi-Faith Neighbors Network, untuk memberikan pemaparan mengenai pengalaman tentang membangun hubungan antar agama yang harmonis dan akhirnya membawa kebahagiaan bagi semua orang selama 10 menit. Kepada yang terhormat Bapak Imam Muhammad Magid, kami persilahkan. Thank you so much for inviting me with this wonderful colleagues of mine, friends, Professor Catherine Marshall, and my friend, Pastor Bob Roberts. I would like just to say that Indonesian people are very happy people that I met. Like really, my community, one of the happiest people in my community are Indonesian. We have a very diverse community at the Adams Center. And when I was in Indonesia, also I saw that. I saw people like very engaging, very polite, very accommodating. I want to know what kind of food you're eating, so can have the same recipe. But it's very important for all of us when we think about bringing happiness and joy. It's the month of Ramadan, and in the month of Ramadan, we've been told that you have to have this spiritual, transformation of caring about others, and to control your anger, demeanor, to be more engaging, more loving, more caring, more giving. And for me, as Bob was saying, that is all about the good theology, the theology of love and care. And that's what we try to do in training in Multi-Faith Neighbor Network. I train clergy, I train imams, we train pastors in the theology of love and theology of peace, how to engage community and society, leadership, clergy leadership, and have better understanding of themselves and others. As you know, that one of the most important aspects of this work is how we view ourselves and how we view others.
And that's what we do in our retreat. In our retreat, actually, when we get the pastor and the imams and rabbi, we ask them, how do you view yourself? How you view others? How want others to view you? Because I think this identity issues and understanding who we are and be able to relate to others is a core of this happiness. Because sometimes you might think yourself less, you misunderstanding who you are, and also misunderstanding how people view you. How can we bring happiness to others by interacting with them in a manner and a way that have them feel secure and feel at peace in our presence? As you know, from some perspective, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the true believer is a person that people feel safe in their presence, you know, and therefore, part of the most important ingredients of happiness is security and feeling, in peace and providing basic needs. What you do in an interfaith work, that we build relationship, which is to reduce the fear and increase the trust. But reducing the fear, increasing the trust, people become comfortable in the neighborhood, in the environment around them, because the fear of unknown, the feeling of unknown could be very troubling to the inner peace of individuals. The other aspect of this is that when you build better understanding with others, there your stereotyping of them changes, and there if you have grudge toward them and hatred toward them, it goes away. And the more that you free your heart from grudge and hate toward others, happier we become. Because from the spiritual perspective, there's an inner peace that has to be sought through transforming oneself and free yourself from grudge and hatred and jealousy toward others. The other aspect of this is that there's a human connection where you feel the pain of others, which is called empathy. That also transforms how we think of ourselves and others, and that I call it the spiritual aspect of bringing happiness, about happiness, because the more that we become a loving individual, we're not doing a favor to anyone. Great things happen inside us. And that is transformation, like according to one of the philosophers of Islam, Imam Ghazali, that said when you care about others and you love others and you serve others, actually the others have done favor to you because you become a better human being. The best of you have come out. And therefore, when you talk about happiness, that how can we understand happiness in the spiritual sense? And when we give and care, it is the same teaching in Christianity and Islam, love thy neighbor and, and being caring about others, treat people the way you want to be treated. This is meant to create that kind of environment, is that your happiness actually is connected to the happiness of others. In matter of fact, I've been teaching spiritual classes here at the Adam Center, and I tell people that by reaching out to your neighbor who's Christians, or maybe Jewish or Hindu or Buddhist, or whatever religion they may be, and show them that you care about them, you have really lived your faith. And living your faith is supposed to bring this inner peace and inner happiness. The other thing is that when we think about interpretation of events, how do we interpret events around us? Sometimes because of our negative thinking of others, if something happened, we try to point to minorities and attacking other people and so forth. Instead of looking within ourselves, what can we do to make things better in our community and society by not having the, this feeling that the others are the one who causing this tension and so forth, maybe our view, maybe how we think of them. And the last things I want to say is that, for me, like knowing now Bob family and got to visit them, not only that it is build understanding, but it's build relationship of feeling of connecting and understanding where he come from, and that kind of a building of relationship is go beyond just having us to do work together. It become a family relationship, and that's what we need to see in our neighborhood.
in society. All our work that Bob and I and Professor Marshall have been traveling together around the globe, try to say that what can we do as a community in the local community? Because sometimes we rely on government to change things, but you know what? It's us that we can change ourselves. Or it begins with me, it begins with you, and then we impact our family, impact people around us, how we treat our family, how we treat our neighbors. It brings about harmonious relationship, and harmonious relationship lead to happiness because people feel secure, feel that somebody take care of them, somebody there for them. If something, God forbid, happened to me, I will, or something happened to my family or something like that, is one of the people going to pick up the phone and talk to is my friends. I'll talk, we have now relationship between pastors and imams that developed a support system. That your colleague, not only just your fellow imam, but your colleague also and your friend is a pastor. And therefore, my take into this, that in order for us really to transform society, we have to do three things very quickly. Number one, that change our theology, being a loving and caring theology of see the others as ourselves. Mohon maaf, waktu pemaparan. And the last thing that to find a project or something in our community that bring about change and ease difficult of the most vulnerable. Number three, that get to know a culture is not yours, and get to know someone doesn't look like you. And God bless you and bless Indonesian society and community and your countries, and may have a wonderful, wonderful Ramadan and amazing Eid. Inshallah. Terima kasih kepada Bapak Imam Muhammad Magid atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAG, MHum, MA, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, untuk memberikan pemaparan mengenai pentingnya nilai-nilai dan semangat literasi keagamaan lintas budaya dalam membina hubungan antar agama yang harmonis dan membawa kebahagiaan bagi semua selama 10 menit. Kepada yang terhormat, Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAG, MHum, MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kebahagiaan Dunia, dan terima kasih kepada Direktur Leimena, Pak Matius, yang sudah mengundang saya untuk terlibat di forum yang mudah-mudahan dengan forum ini kita semakin bisa menegaskan bahwa kita adalah agen-agen yang akan menebarkan kebahagiaan di masyarakat. Dan juga kepada semua narasumber yang kami hormati, dan para peserta, terutama para guru-guru yang telah menjadi anggota dari keluarga LKLB. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat selamat menjalankan puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Saya ingin menyampaikan sekilas sebagaimana yang diminta, dan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Matius di dalam sambutannya tadi, bahwa memang salah satu yang menjadi concern kita sehingga kita atau kami kemudian merumuskan, mendesain program yang kami sebut sebagai literasi keagamaan lintas budaya adalah karena keprihatinan kita terhadap isu-isu multikultural di masyarakat, dan terutama karena kaitannya dengan persoalan kerukunan, hidup yang harmoni, dan tentu saja ujungnya adalah kebahagiaan. Dan ini berangkat dari, kalau secara global, sekali lagi merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Matius, dan juga saya kira kita semua bisa membaca di berbagai media bahwa Indonesia ini memang berturut-turut menjadi negara yang menurut survei yang dilakukan oleh berbagai survei, termasuk Galat ya, survei dunia, termasuk survei yang dilakukan oleh UN, bahwa Indonesia masuk dalam urutan ke-80 indeks kebahagiaan, atau negara dengan indeks kebahagiaan yang kalau di Asia Tenggara adalah 4 negara dengan tingkat kebahagiaan terendah
Jadi ini sesuatu yang sangat memprihatinkan tentu saja. Dan yang menarik adalah bahwa 24 wilayah kebahagiaan menurut World Happiness Report adalah nomor 4 setidaknya adalah berkaitan dengan apa yang menjadi concern kita, yaitu kebahagiaan dalam keanekaragaman, dan nomor 10 perasaan aman karena hidup dalam keteraturan sosial dan tentu saja hukum. Dan juga survei dari Henry Manampiring yang menulis Filosofi Teras, yang sebuah buku yang sangat digemari oleh anak-anak muda yang bercerita tentang filsafat stoicisme. Dia pada tahun 2017 mengadakan survei kepada sekitar 4.000 sampai 5.000, hampir 5.000 responden tentang tingkat kekhawatiran nasional kalau dalam konteks Indonesia. Dan menariknya dari hasil survei itu ditemukan sekitar 50% lebih, hampir 60% responden itu hidup dalam kekhawatiran. Jadi tingkat kekhawatiran kita ternyata sangat tinggi. Dan apa yang dikhawatirkan diantaranya adalah berkaitan dengan radikalisme, berkaitan dengan terancamnya keragaman di Indonesia. Nah, dari sinilah maka saya ingin mengatakan bahwa LKLB ini memang sangat urgent dan sangat nyata, konkret, ikut memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai kekhawatiran dan harapan untuk meningkatnya setidaknya tingkat kebahagiaan di lembaga pendidikan, tingkat kebahagiaan yang dirasakan oleh para agen-agen, terutama guru-guru dan warga sekolah, warga lembaga pendidikan, sehingga bisa memaksimalkan output pendidikan karena dilakukan dalam keadaan bahagia. Nah, mengapa LKLB? Nah, ini yang penting yang kami perlu share ke dunia agar bisa melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh Leimena yang telah bekerja sama dengan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bekerja sama dengan para guru. Yang pertama, merubah cara pandang para guru dan berbagai elemen penting, agen-agen penting di lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keagamaan lintas budaya. Secara singkat, bagaimana agar paradigma dan cara berpikirnya dari yang eksklusif menjadi inklusif, dari low order of thinking menjadi critical thinking, dan dari bekerja yang tadinya sendiri-sendiri ke kolaborasi. Dan dengan merubah cara pandang ini kemudian kami juga memberikan keterampilan yang tadi disampaikan oleh Pak Matius. Karena kalau cara pandang saja kami pandang tidak cukup kalau para guru ini tidak memiliki keterampilan yang konkret untuk bisa do something. Dan keterampilan yang kita berikan adalah keterampilan untuk melakukan apa yang disebut dengan evaluasi, apa yang disebut dengan negosiasi, dan bagaimana keterampilan untuk berkomunikasi yang harus sejalan dengan kuatnya kompetensi pribadi, kompetensi komparasi, dan kompetensi kolaborasi. Dan setelah dipastikan bahwa para peserta menguasai ini semua, tidak sampai di situ, kami juga mengajak mereka untuk memberikan pengalaman langsung. Nah, ini yang sering menjadi sebuah momentum transendental spiritual bagi para peserta untuk mengalami bertemu dengan orang yang berbeda secara langsung. Jika sebelumnya cara pandang mereka sangat eksklusif karena merasa yang berbeda, apalagi agama yang berbeda itu sebagai orang lain, bahkan mungkin somehow adalah musuh yang akan memurtadkan mereka. Tapi setelah kami membawa mereka untuk bertemu, untuk mengalami langsung bertemu dengan para pendeta, dengan tokoh agama, dengan para romo, kemudian ternyata ini menjadi momentum yang luar biasa yang meruntuhkan tembok-tembok prasangka. Kami sebut sebelumnya sebagai bongkar prasangka. Jadi nanti di dalam keterampilan ini juga ada sebuah mekanisme, sebuah acara di mana kita mengajak para peserta untuk melakukan bongkar prasangka yang ada di kepala mereka tentang mereka yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, berbeda agama. Dan ketika ada pengalaman langsung, kita ajak mereka untuk bertemu dengan tokoh agama, memasuki gereja, bercengkerama, berdiskusi langsung, maka ternyata ini menjadi sebuah titik balik yang kami melihat itu luar biasa dirasakan oleh peserta. Dan itu terlihat dari
setidaknya dari testimoni mereka, kemudian dari kerja-kerja yang mereka lakukan setelah mereka selesai mengikuti pelatihan ini. Mereka belajar dari ahlinya. Kalau selama ini mereka eksklusif karena hanya tahu dari orang yang mungkin juga tidak tahu persis tentang agama yang berbeda, tetapi kami berikan kesempatan mereka untuk belajar langsung dari ahlinya. Dan kami juga memberikan keterampilan setelah mereka diberikan wawasan tentang bagaimana cara pandang baru melihat perbedaan ini, kemudian memberikan keterampilan dan kompetensi, memberikan pengalaman langsung, lalu kita juga memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mendesain rencana pembelajaran yang mengintegrasikan atau yang berbasis pada nilai-nilai literasi keagamaan lintas budaya, sehingga konkret apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan itu sampai ke ruang-ruang kelas. Nah, ini yang kami melihat di lembaga-lembaga lain tidak sampai ke wilayah praktis konkret yang bisa dilihat ya. Kebanyakan berbicara pada ranah diskursus, wacana, perubahan pengetahuan atau perubahan atau perdebatan di ranah teoritis. Tetapi kami tidak hanya teoritis, tetapi juga teoritis, kemudian memberikan keterampilan dan praktis sehingga bisa dipraktekkan dan memberikan kesempatan mereka untuk menerapkan paradigma baru yang mereka miliki dan pengalaman baru yang mereka rasakan setelah bertemu dengan mereka yang berbeda di lingkungan sekolah mereka, di masyarakat mereka. Jadi kesimpulannya memang program yang kita desain ini menyiapkan agent of change atau focal point untuk bisa merubah prasangka, istilah kami seperti itu, istilah saya ya, untuk merubah prasangka menjadi berbaik sangka dan ketakutan menjadi bahagia, sehingga yang mereka tadinya takut bertemu dengan orang yang berbeda, takut bahkan dengan gedung yang disebut dengan gereja, setelah mereka masuk mereka merasakan betapa tentramnya, betapa bahagianya memiliki lebih banyak saudara, sehingga mereka Mohon merasakan izin, Bu Naya. Waktu pemaparan tersisa 2 menit. oke. Nah, sehingga ini memang sangat membantu para guru juga untuk secara spiritual mereka merasakan tingkat spiritualitas yang kalau bisa saya katakan lebih tinggi, karena spiritualitas yang tidak lagi didominasi oleh kebencian atau buruk sangka, tapi ini spiritualitas yang sudah transendental, yang penuh dengan kenyamanan, yang sudah masuk ke zona di mana seseorang bisa menerima perbedaan sebagai sebuah fitrah dan bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka yang berbeda. Di samping itu juga kita memperkaya mereka dengan pendekatan multidisiplin, karena ini menjadi PR kita. Di berbagai lembaga pendidikan ada tradisi bahwa cara berpikirnya tunggal, dan dengan memperkenalkan pendekatan yang multidisiplin dari berbagai keilmuan, ini memungkinkan para guru, para pendidik ini bisa melihat sebuah fenomena, termasuk fenomena perbedaan ini dengan cara pandang yang lebih yang lebih komprehensif, sehingga mereka lebih bisa menjelaskan kepada muridnya juga secara lebih komprehensif dan relevan dengan anak atau dengan peserta didik di zamannya. Dan ini juga sangat menentukan bagaimana agar ini yang tadi kembali kepada survei kekhawatiran, sehingga anak-anak muda kita ini ketika dibekali sebagaimana yang dimiliki oleh guru-guru ini, dibekali dengan kompetensi, keterampilan, dan juga paradigma tadi ya, paradigmanya dirubah, kemudian diberikan kompetensi, diberikan keterampilan, diberikan pengalaman untuk berhubungan langsung dengan yang berbeda. Ini tentu kita sangat berharap akan sangat mengurangi tingkat kekhawatiran dan tingkat prasangka ini, sehingga mereka bisa hidup berbahagia dengan siapapun yang bahkan yang berbeda, dan bisa berkolaborasi sehingga bisa membuat program-program yang lebih bermanfaat untuk semua umat. Dan tentu ini menjadi sumber kebahagiaan, karena lagi-lagi tadi bahagia adalah ketika bisa hidup dalam keragaman, ketika bisa nyaman berhadapan dengan kehidupan yang beragam ini. Dan tentu saja ketika bisa mengontrol pikiran, saya selalu menyampaikan ketika kepada para peserta, bahagia itu adalah sederhana. Ketika kita bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol sikap kita, mengontrol tindakan kita. Nah, maka ketika di wilayah knowledge sudah kita bekali dengan pemikiran-pemikiran, dengan paradigma-paradigma yang
inklusif, paradigma yang high order of thinking, bukan lagi low order, dan paradigma yang sangat penuh dengan respect, maka kita harapkan bahwa ini akan memudahkan para guru ini untuk bisa bersikap, bertindak untuk lebih bahagia. Gitu kira-kira. Jadi memang tujuan program ini sangat konkret dan tidak hanya berbicara di ranah teoritis, dan ini sudah terbukti karena bisa dilihat di sini foto-foto yang menggambarkan bagaimana mereka duduk bareng dengan yang berbeda, bercengkerama, kemudian bagaimana untuk pertama kali bagi banyak orang mereka masuk ke gereja, bercerita dengan para frater, berdiskusi dengan para romo dan pendeta, dan juga bagaimana mereka menuliskan. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti acara ini akan merinding. Kami saja yang sudah berkali-kali mengikuti, membaca testimoni, mendengarkan testimoni mereka itu merinding. Karena melihat langsung, mendengar langsung bagaimana tembok yang selama ini sangat kuat membatasi mereka dengan orang lain, sehingga kebahagiaannya sangat terbatas dengan kebahagiaan sendiri, kebahagiaan yang ketika bertemu orang lain jadi berkurang, bahkan mungkin terancam, akhirnya bisa runtuh. Sehingga kebahagiaan itu bisa menjadi kebahagiaan yang sejati, atau the virtue itu akhirnya bisa direalisasikan dengan kebajikan-kebajikan dan kebermanfaatan bagi orang banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran yang lebih konkret tentang apa yang selama ini sudah kami lakukan di masyarakat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAGM HUM MA, atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Mari kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, saya persilahkan kepada panitia membacakan pertanyaan kepada Bapak Tri Windiarto, MSI. Baik, pertanyaan dari Bapak Agus Prianto. Apakah ada kaitan antara tertib hukum dalam suatu negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat? Misalnya, upaya tertib hukum dalam mengakui atau menghargai adanya keragaman iman atau kepercayaan. Karena negara-negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi lazimnya ada pada negara dengan tingkat tertib hukum yang tinggi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke paparan yang tadi saya sampaikan. Ada berbagai metode untuk mengukur mengenai tingkat kebahagiaan. Ya. Nah, dalam mengukur tingkat kebahagiaan ini adalah sesuatu hal yang bersifat kualitatif gitu ya. Bagaimana mengukur seseorang itu bahagia apa enggak? Ada suatu teori yang bernama hedonism theory, gitu ya. Hedonism theory ini mengacu kepada perbandingan banyaknya momen bahagia yang dirasakan oleh seseorang, antara momen bahagia dengan momen kesedihan. Kemudian ada teori yang namanya desire theory, ya. Orang disebut bahagia apabila keinginannya tercapai. Misalnya ingin punya uang banyak, ingin menjadi sarjana, seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi objective list theory. Jadi seseorang itu sudah mempunyai list target-target apa yang ingin dia capai. Target ingin menikah, target ingin pergi haji, target ingin liburan, ingin punya rumah mewah, dan segala macam. Nah, dari berbagai ukuran yang individu beragam seperti itu, ya, BPS mencoba mengukur tingkat kebahagiaan dengan menggunakan indikator yang berdasarkan referensi dari OECD, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, indikator yang kami gunakan itu berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kepuasan hidup, di mana kepuasan hidup itu diukur dari kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial. Kemudian ada dimensi perasaan, yang mencerminkan seberapa besar perasaan senang, perasaan tidak khawatir, dan perasaan tidak tertekan. Dan satu lagi adalah dimensi makna hidup. Nah, di dalam pengukuran indeks kebahagiaan dilakukan oleh BPS, yang terkait dengan apa namanya tadi pertanyaannya tertib hukum, ya, tidak ada di dalam rancangan kuesioner kami. Demikian seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Windiarto, MSI. Berikutnya, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Prof. Dr. Catherine Marshall. Baik, pertanyaan dari Dr. Joyce Esther Dartan. Apa peran pentingnya hubungan sosial dalam menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan
di tengah banyaknya perbedaan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Well, thank you. Thank you for the question. And I think it raises what in many ways is a puzzle, particularly for policymakers, that there is clear evidence that diversity, as for biology, is good for societies, that having many different ideas leads to creativity, leads to more choice, that it has many, many advantages. But the puzzle is that managing diversity in the short term is challenging and is not always successful. And in many ways, the kinds of discussion we're having here today is about a positive, creative set of ways of addressing this challenge of having very different ideas, different lifestyles, even different expectations, finding ways to live together in harmony, benefiting from each other. In other words, it's not very interesting if each different group lives completely separately. They don't benefit the society or themselves. So I think that there is clear evidence and a clear conviction that there are enormous benefits to diversity. And this is an increasing trend in the world today as there is more mixing and more communication. But we need better and creative ways to help people to live through the diversity in constructive and meaningful ways. Thank you. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Catherine Marshall. Berikutnya, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Pastor Bob Strobets. Pertanyaan dari Sri Guru Singa. Acap kali hubungan di antara masyarakat dapat terlihat sangat harmonis. Tetapi begitu masuk kepada hubungan yang lebih dalam, seperti yang berkaitan dengan keyakinan atau prinsip, maka sangat berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana memperkuat relasi di antara masyarakat yang berbeda agar tercipta hubungan harmonis yang baik serta tidak mudah rapuh? That's a great question. And I think it's an astute observation. Right now in our country, we work with pastors, imams, and rabbis. And with the war in Gaza and everything that's taking place, it makes it very difficult. But we've been able to continue to move forward and have some tough conversations. One of the things that is apparent to me is right now in America, we're finding out which groups who've been involved in interfaith or what I call multi-faith. It's the best monitoring and evaluation you could ever have. If they've had to shut down, that says a lot. If they're still moving forward, that also says a lot. And I think it's got to be focused on, first of all, individual relationships that can be modeled. So that's why we focus on pastors. I've been a pastor. Majid's been an imam. David Saperstein, rabbi. And so modeling, first of all, having that relationship, and it continues to grow, and then going deeper. I mean, Majid and David and I have had some very deep conversations. We don't agree with one another on several things, but we still respect one another. And I think people need to see that. Majid and I and David spoke at 2 iftars this week, but we were at one particular iftar a couple of nights ago where the ambassador and everybody else said, we can't act like things are not going on. And we have different perspectives. But can we be in a relationship enough to be able to try to get along and listen to one another? It took a lot of courage for that ambassador to do that. I mean, for him to stand up publicly in front of hundreds of people and make a statement like that, knowing that no one would be happy. I think one of the challenges also is this. Leaders don't want to lead. We want the relationship and we want to keep everybody happy. At the same time, when you move into conflict areas and you begin to listen to the other side, you're going to see things different.
it becomes your role to challenge your tribe. A lot of times clerics want to be pundits and populists, but we have to be prophets. That's the value of a pastor, imam, a rabbi, is that they challenge things that are not right. And that starts with your own tribe. So I would say that conflict is there, but we need people who will speak out. David Saperstein did a phenomenal job of speaking out in a particular conflict where it would have been easier for him not to have said anything. And I think when you do that, nobody's going to be happy, not even your tribe. But that model of building that bridge is critical because ultimately someone is going to have to do that. You may get your hand slapped. You may not do it exactly right, but you have to try. And so I would say the most important thing we're missing right now are leaders that are willing to model that to other people. Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pastor Bob Roberts. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Imam Muhammad Magid. Baik, pertanyaan dari Pascalis Ronaldo. Bagaimana bisa manusia menumbuhkan rasa kebahagiaan dan keamanan kalau di dalam lingkungan hidupnya saja masih terjadi perundungan, baik secara verbal? Apakah penggunaan kata mayoritas dan minoritas dalam beragama tepat dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat? Bukankah istilah tersebut dapat memunculkan rasa superior dan kebanggaan berlebihan, atau bahkan rendah diri yang berlebihan, sehingga memunculkan rasa tidak aman dan merasa terancam? Terima kasih. First of all, thank you for the question. I think one of the moral imperative is that all of us have to stand for one another, especially when a person being wronged from the group of majority toward minority. And that's why this relationship that we have in America is unique. That if somebody were to say something in the Muslim community against members of other people, other faith, then the imams and the clergy have to challenge that. As well, the pastor have to challenge their own tribe. The Jewish rabbi have to challenge their own tribe. And I do believe that in every society, you have to have what I call the group of righteous, individuals who will stand for the most vulnerable people in society. It is true that when a person lives in an environment, hostile environment, when they don't feel secured and feel being bullied, feel being discriminated against, they will not be happy. But in order for us to live our faith is to make another human being happy, to stand for them. And that is what was supposed to bring joy to our hearts, that we stood for the vulnerable, the more, of people doing that. You created an environment where this cannot be accepted or tolerated. This is one aspect. The other thing about minority, majority, it's this, majority in numbers, but it has to be treated as full citizens. There's a difference between numerical minority and the feeling of people being treated as people of no importance or no significant society. Is Imam Ali in the teaching of Islam, he says that humanity are two types. Either your brother in faith or equal to you in humanity. And therefore, we have to have that perspective. And this is the responsibility of people who are privileged. Nothing wrong with having privilege, but what you do is your privilege. The privilege has to be used to address the issue of people who are most vulnerable in society. And that's what we're doing in this work that we're doing now in America. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Imam Muhammad Magid.
Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAG, MHum, MA. Dari Bapak Cornelius Sukaryanto, kebahagiaan tidak terlepas dari rasa aman. Bagaimana cara mengurangi secara signifikan agar secara konkret dapat meningkatkan rasa aman dengan mengurangi 60% rasa khawatir dari bangsa Indonesia. Sedangkan para pemuka agama tidak sedikit yang masih memiliki sikap intoleran terhadap kemanusiaan. Baik. Terima kasih Mbak Rafa. Bagaimana memiliki rasa aman ya tadi dari Pak Cornelius, terima kasih pertanyaan yang sangat fundamental. Kalau menurut saya dari perspektif apapun, baik kita melihat dari perspektif agama, dari perspektif filsafat, dari perspektif ilmu-ilmu yang lain, bahwa yang bisa kita lakukan memang memulai dari diri sendiri. Seperti tadi disampaikan juga oleh beberapa narasumber, termasuk Imam Majdi dan juga Ibu Profesor Catherine Marshall, ya, bahwa ya memang harus mulai start from individual, from yourself, from ourselves. Jadi rasa aman itu jangan diharapkan didapatkan dari luar, tapi harus dibangun dari diri sendiri. Oleh karena itu, menurut saya memang yang bisa kita lakukan dan bisa kita sebarkan, dan bagaimana juga yang kita tumbuhkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita lakukan bersama para guru adalah bagaimana cara membangun paradigma yang tadi saya sampaikan di masing-masing paradigma saya, misalnya paradigma yang berkaitan dengan kompetensi diri sendiri, yaitu kompetensi untuk bisa memahami bisa memahami pemahaman yang ada di kepala saya, yang saya miliki tentang tradisi agama saya sendiri, dan juga pemahaman dalam agama saya tentang agama yang lain misalnya. Juga tentang kompetensi komparatif yang dimiliki oleh diri kita sendiri, yaitu kompetensi atau kemampuan untuk memahami ajaran dan tradisi agama lain dari ahlinya, termasuk kompetensi kolaborasi untuk bisa membangun kerjasama gitu. Dan juga beberapa skill yang tadi sudah saya sampaikan juga tentang bagaimana skill untuk mengevaluasi, mengkritisi pemahaman saya tentang agama lain, kemudian juga tentang tentu lingkungan di sekitar kita kalau kita bawa ke fenomena selain agama, ya, selain isu agama, kemudian bagaimana untuk menegosiasikan, menemukan titik temu dengan yang lain, dan kemudian untuk membangun komunikasi yang produktif. Nah, saya meyakini bahwa sebenarnya rasa aman, rasa khawatir, rasa ketakutan itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, menurut saya ini sekali lagi, karena tadi saya lihat scrolling ya Mbak Rafa, banyak juga yang bertanya tentang dalil agama. Agama pun sama. Misalnya ya banyak kalimat-kalimat, bahkan hikmah, ya, kita mengatakannya hikmah misalnya dari salah satu sufi terkenal tentang man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, barang siapa yang tahu dirinya akan tahu Tuhannya. Mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum. Bagi teman-teman yang muslim pasti sangat familiar dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang yang terpenting mulai dari diri sendiri gitu. Jangan berharap bahwa kita mendapatkan keamanan, kebahagiaan yang diberikan dari luar. Tapi bahagia itu bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita, termasuk jangan berharap orang bahagia ketika orang memberikan keamanan pada kita, tapi bahagia ketika kita bisa memberikan keamanan pada orang lain, kira-kira gitu. Jangan berharap bahagia kita adalah ketika kita dicintai, tetapi bahagia adalah ketika kita yang bisa mencintai orang lain gitu. Ya, jangan berharap bahwa bahagia adalah ketika kita diperhatikan dan tidak dibenci. Tapi dibalik, bahagia adalah ketika saya memperhatikan orang lain, bahkan yang berbeda, dan saya tidak membenci siapapun, saya memberikan rasa aman kepada siapapun, dan berdasarkan best practices, tadi ada yang bertanya tentang best practices juga, ketika kami membawa para peserta untuk berpikir dengan cara seperti ini, dan kemudian juga diperkaya dengan berbagai pendekatan dan juga pengalaman langsung, ini dampaknya sangat terasa gitu. Karena kemudian ketika seseorang bahagia selesai dengan dirinya, maka dia juga akan dengan mudah untuk melebarkan rasa bahagia itu ke sekitarnya. Ketika dia bisa merasa aman dengan dirinya, kalau dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu sudah selesai, merasa bahwa saya sedang menuju untuk bisa bahagia, atau setidaknya saya sudah bahagia,
maka dengan demikian dia juga akan dengan mudah untuk membawa orang sekitarnya, anak didiknya, masyarakat di sekitarnya, itu untuk bisa membangun paradigma seperti yang dia miliki sehingga mempunyai feeling dan rasa aman sebagaimana yang dia miliki. Jadi sekali lagi menurut saya, agar bahagia itu memang jangan selalu menuntut sesuatu yang di luar kita, termasuk tadi pertanyaan, gimana kita bisa bahagia kalau masih ada masalah di luar kita? Gimana kita bisa bahagia selama masih ada perundungan? Dibalik, apa iya kita tidak akan bahagia selama di luar masih ada masalah? Ya berarti kita tidak akan pernah bahagia kan gitu. Apa iya bahagia ketika di luar masih ada bullying, ketika di luar masih ada orang yang kelaparan? Ya seharusnya kita bahagia ketika kita tahu ada orang kelaparan dan kita bisa membantu gitu. Jadi saya kira itu Mbak Rafa. Jadi menurut saya bahagia itu sederhana sekali. Start from ourselves. Jangan gantungkan kebahagiaan pada orang di luar kita. Ya gantungkan saja kepada Tuhan dan kepada kekuatan diri kita sehingga kita menjadi penentu apakah kita akan bahagia atau tidak. Jangan menuntut pemerintah begini-begini. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya, keluarga saya. Jadi dimulai dari circle yang terkecil. Kemudian kepada lingkungan kita di mana menjadi komunitas kita sehingga bisa melebar. Gitu, dan itu yang paling konkret dan realistis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya oleh Prof. Dr. Inaya Rohmaniah, SAGM Kum MA. Baik, karena masih ada waktu yang tersedia, kita buka sesi tanya jawab termin yang kedua. Yang pertama, saya persilahkan kepada panitia membacakan pertanyaan kepada Bapak Triwindiarto, MSI. Baik, pertanyaan dari Bapak Stefanus Parinusa. Bagaimana indeks kebahagiaan ini, khususnya perihal toleransi yang disebutkan tadi, dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menambah kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional? Terima kasih. Oke. Dalam mengukur indeks kebahagiaan, di dalam instrumen kami, SPTK ini, ada satu kepuasan yang diukur terkait dengan kepuasan hidup sosial. Di mana dalam kepuasan hidup sosial itu kita tanyakan pertanyaan terkait dengan tingkat kepercayaan, kemudian partisipasi sosial, dan toleransi. Nah, di dalam toleransi ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan toleransi terhadap kehidupan beragama dan toleransi terhadap suku yang berbeda. Nah, dari potret kami, hasil dari survei pengukuran tingkat kebahagiaan ini, jadi masyarakat kita cukup toleran ya terhadap perbedaan dari keragaman agama dan keragaman suku. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Triwindiarto, MSI. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Prof. Dr. Catherine Marshall. Baik, pertanyaan dari Dr. Saifuddin Masuri. Ibu Prof. Catherine Marshall menjelaskan bahwa peace building tidak cukup pada tataran konsep, tetapi perlu tindakan real dalam kerjasama antar semua umat beragama dalam urusan kemanusiaan. Menurut Ibu Prof, bagaimana strategi membangun kerjasama lintas agama di lembaga pendidikan yang cenderung konservatif dan tertutup, nah terhadap perbedaan iman komunitas lain? Well, thank you. And I think you're touching on the very critical issue of dealing with these issues in the education system, because that is such a foundation for the civic world and for civic life. The ideal is when people actually meet each other, and there's a lot of evidence that barriers break down and people's hearts open when they actually meet people and know people. And I think that's part of the message of Pastor Bob and Imam Majid, is that by actually bringing people together, that's where you start to see real results. And in many ways, in many education institutions, that's possible. All kinds of student exchanges, and in today's mobile world, people can actually go from one place to another. If that's not possible, we also have technology. So using Zoom and video and all kinds of the best kind of social media, that also offers a possibility to bring people together in ways that are meaningful, that allow them to explore both the common interests, but also
in a way to appreciate that there is difference, that not everybody is the same. So I think that using a wide variety of tools, with the ideal being personal contact, even learning together. I hear from many countries that a sadness that what they perceived as a more diverse student bodies in the past have given way to more segmentation. So the ideal would be a real genuine mixing, but if that's not possible, there are a lot of other tools. So thank you. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Catherine Marshall. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Pastor Bob Robert. Pertanyaan dari Emi Jamiraga, hal praktis apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama yang mudah ditiru oleh umat yang dipimpinnya agar tercipta kerukunan dan kebahagiaan antar umat beragama? Terima kasih. So, number one, here's what they can do. They can use the biggest platform that they've got to affirm other people. They don't have to agree with their faith, but to affirm them. Majid has been in my church. I interviewed him in a worship service, and he actually came to Northwood and taught a course on Islam. Why do I need a Christian to teach a course on Islam? Why can't Majid teach a course on Islam? We go, well, he may not teach it right. He's not one of us. Well, what if he's a human being and he's a Muslim and he knows what Muslims believe? And one of the great tragedies is we don't want to listen to other people to what they say they believe. We want to say, no, you don't believe that. And especially with Majid, sometimes I'll call him up and say, Majid, I've heard Muslims believe this. Is this true? He'll call me, Bob, is it true Baptists believe this? So, but the point is, I think when you publicly affirm somebody of another faith, now make it clear, I do. I'm a Christian pastor. Now, we don't agree with Majid on everything, but we love him as a friend, and we believe he was created by God just like us, and he has human dignity and value, and we're to treat him with love, honor, and respect. So we want to listen to him. So that's one thing that you can do. Number two, you can push against things that are said that you know are false. This is a really hard thing to do, but it's important modeling. So a lot of times people will say to me, crazy things like, most of those Muslim imams, they're all terrorists and they're extremists. I was actually inviting a very prominent pastor to be a part of one of our events. And he said, yeah, Bob, but you can't be sure that man's not a terrorist. And I just started laughing. And I said, no more than you can that Baptist pastor over there is a terrorist as well, because he's a tough guy as well. So you can't do that. So when you publicly say, no, Muslims don't believe that, they don't even represent Islamic theology. I mean, that's somebody who's gone off on the deep end. So I think you push back on the things that that are wrong, and you help them understand what the truth is. I think a third thing that religious leaders can do also is be active in their community space. The other religions, the community. I like what Dr. Marshall said about diversity as it relates to the university. Well, I'm going to tell you diversity as it relates to the community. Wherever it is that you pastor or you're an imam, you should be involved in that area with the city government, in volunteer ways, civil society, social service. You ought to be involved in networks and organizations that bring you together. And those are three things that you can do. Thank you. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pastor Bob Roberts. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Imam Muhammad Magid. Baik, pertanyaan dari Ahmad Yasin. Mohon dijelaskan bagaimana caranya menumbuhkan saling percaya sehingga sedemikian akrab dan bisa merayakan perbedaan. Terima kasih. Thank you for the question. First of all, I'm happy that you're breaking your fast because my day has just started. You still have another maybe 7 hours to go to break my fast.
Trust can be built on three things. Number one, transparency. Be open with people. You cannot, build trust if people cannot know that we are honest with them. The second is consistency. You have to be consistent. If you do things and you're not being consistent, people don't trust us. Therefore, you have to be consistent. Number three is showing empathy, because people trust you emotionally too. If a person not being shown empathy, doesn't care about people, then people lose trust. There's emotional trust there. And in order for us to foster this environment, we have to teach that to our children. Islamic schools and Sunday schools in America, which is the end of this weekend, to be part of our sermon as imams. Tell people how you earn the trust of people, and that all happened through communication. Be able to talk to people and to make ourselves vulnerable. And the teaching of Islam that trust come from the fact that we represent ourselves in the best moral principles, moral character, being a caring individual, loving individuals, and people can trust us. Baik, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan oleh Imam Muhammad Magid. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAG, MHum, MA. Baik, dari Saudara Konstasia Karmelitas, apakah Ibu bersama para pendidik pernah memikirkan menyusun kurikulum atau program-program pendidikan agama dan budi pekerti, juga program-program pemahaman tentang agama pribadi yang menyeluruh dan pemahaman pada agama lain untuk pengembangan nilai-nilai keberagaman agama menjadi sumber kebahagiaan yang berkarakter dalam menjawab perkembangan saat ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang konkret ya yang bisa dilakukan. Terima kasih Ibu. Dan memang melalui kegiatan kita bersama para guru Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Leimena Institute, itu yang ke depan akan kita lakukan ya. Kita berharap N-nya ke sana Bu. Sejauh ini yang kita lakukan adalah kita mendorong para guru untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran ini kan bagian dari kurikulum ya. Kurikulum kan rumah besarnya. Nah, kita mulai dari rencana pembelajaran yang memang menjadi ranah otoritas para guru. Karena kalau kurikulum ini kan melibatkan stakeholders dan kebijakan yang lain. Tetapi sebenarnya secara strategis RPPS ini atau rencana pembelajaran ini sangat efektif karena gurulah yang akan langsung mempraktekkan di kelas, dan itu yang kita lakukan bersama alumni kita sekitar 7.000 Ibu. Jika Ibu belum mengikuti mungkin nanti bisa mendaftar ya melalui teman-teman di Leimena, karena di situ juga kalau tadi banyak pertanyaan tentang bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana membangun trust dan sebagainya, di pelatihan itulah dilakukan strategi-strategi dan juga pelatihan-pelatihan yang bisa mendorong para peserta memiliki rasa percaya diri dan trust itu gitu. Jadi memang dan endingnya memang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kerja-kerja mereka. Nah, karena ini guru, maka memang kita dorong untuk membuat rencana pembelajaran dan juga program-program, Bu. Jadi program-program seperti disampaikan Pak Matius tadi, ada guru yang kemudian membawa anak-anaknya ke gereja, ada guru dari madrasah ini dari sekolah Islam mengajak murid-muridnya untuk menemui para pendeta yang sebelumnya tidak pernah terjadi gitu. Dan dari RPPS ini kita berharap nanti akan semakin mainstream karena guru-guru ini juga akan kita minta untuk sharing pengalaman, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang mereka miliki ini ke rekan-rekannya Ibu. Jadi kita berharap ini seperti snowballing sehingga akan semakin melebar, semakin banyak yang menjadi agent of change dan akhirnya nanti akan mewarnai kurikulum, kita berharap karena kurikulum itu terkait dengan visi misi ya, dan kemudian ya kurikulum ini kan ideologi, kita akan
kemana. Nah, nanti bagaimana agar ideologi ya di dalam kurikulum ini memang diarahkan untuk membangun bagaimana anak didik memiliki rasa hormat kepada hal lain di luar dia atau terhadap perbedaan-perbedaan yang dihadapi. Jadi sekali lagi Bu, itu yang justru kita lakukan memang. Bagaimana sampai kepada kurikulum itu. Dan kita juga sebenarnya mendapatkan sambutan yang hangat dari Kementerian Agama karena Kementerian Agama juga mempunyai program moderasi beragama yang sangat sejalan dengan program literasi agama yang kita kembangkan ini. Dan alhamdulillah juga responnya sangat positif karena pesertanya sudah semakin banyak dan semakin kompetitif bahkan ya karena keterbatasan ruang dan waktu. Tetapi kita berharap bahwa dari yang hanya 7.000 dibanding dengan berapa ratusan ribu guru dan pendidik ini kita bisa melebar gitu karena ini akan menjadi agen-agen yang akan sekali lagi mendiseminasi niatan baik untuk membangun kultur kultur yang nanti akan membuat orang bisa lebih bahagia. Kira-kira seperti itu Mbak Rafa. Dan itu sangat sejalan dengan sekali lagi mau pakai alasan filsafat, mau pakai alasan apalagi dan terakhir adalah tentu saja alasan agama. Agama manapun pasti ujung-ujungnya adalah untuk membuat penganutnya bahagia. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Rafa. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Inayah Rohmaniah, SAG MHum MA. Karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan, partisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.